Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, orang yang tidak percaya akan dihukum. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, luar biasa Yesus kita. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Dan saya mengucapkan selamat pagi kepada kita, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dalam kegiatan aktivitas di pagi ini sampai malam. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita, memberikan kekuatannya kepada kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kedewasaan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Jadi ini pengalaman Paulus dalam kehidupan sebelum dia menerima Yesus, bagaimana kehidupannya yang begitu tidak bertanggung jawab, melakukan apa yang tidak baik, menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Ya, dia pikir dia sudah benar, dia merasa sempurna, merasa hebat. Tapi kalau kita baca dalam pasal 13 ini, bagaimana orang-orang yang harus hidup di dalam kedewasaan itu. Jadi orang-orang yang hidup dalam kedewasaan adalah orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang betul-betul menghargai Tuhan, orang-orang yang betul-betul melakukan apa yang baik. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia sekarang ini banyak krisis yang kita alami. Krisis spiritual, krisis rohani, krisis mental, krisis etika. Orang tidak lagi menggunakan nilai-nilai yang harusnya dijunjung tinggi sebagai anak bangsa. Tetapi itu semuanya di dunia politik kita bisa melihat matinya rohani, matinya hati nurani manusia. Manusia hanya datang untuk memuaskan dan menyenangkan dirinya sendiri. Para anggota DPR, tidak sedikit orang yang hanya datang duduk diam, dengar dan menerima duit. Tidak ada hal yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada hal yang dikerjakan di tengah-tengah masyarakat melalui apa yang diberikan kepada mereka, melalui dana aspirasi, melalui dana apapun itu yang diberikan kepada mereka untuk menolong masyarakat. Tapi saya bersyukur juga ada orang-orang hebat yang luar biasa, yang begitu luar biasa memperhatikan kehidupan masyarakat ketika mereka berjabat. Ada yang sudah 5 periode, 6 periode. Itu saya bilang, itu orang hebat karena dia dapat memelihara konstituennya dengan baik. Dan dia betul-betul berfungsi ketika dia ada di sana. Dan ada banyak orang-orang yang sekali saja kemudian akan menjadi sulit kembali duduk di sana. Dan yang mau saya katakan adalah, tema kita adalah spiritual maturity, kedewasaan rohani. Nah, ketika kita memiliki kedewasaan rohani, kita akan meninggalkan hal bersifat kanak-kanak yang cengeng itu, yang tidak bertanggung jawab itu, yang tidak baik itu. Supaya apa? Firman Allah katakan supaya kita dapat membangun jemaat. Dan kita tahu bagaimana Paulus membangun jemaat Tuhan. Jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, jemaat di Filipi, jemaat di jemaat-jemaat yang lain, jemaat di Roma dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika dia belum mengalami, dia mengalami krisis dalam hidupnya dan mengalami kedewasaan rohani,
maka dia tidak bisa membangun, ya. Salah satu kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kalau kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, yaitu sempurna dalam kedewasaan, ya, dalam kekudusan, dalam kasih, dan dalam karakter. Jadi kita harus sempurna dalam kedewasaan. Dan Paulus menikmatinya itu. Walaupun di tengah-tengah pelayanan itu banyak penderitaan, bahkan disalah mengerti, bahkan di penjara, bahkan dimintai uang untuk melepaskan dia dari penjara, tetapi dia tetaplah orang yang berjalan di jalan-jalan Tuhan dan tidak akan pernah menyuap karena kebenaran-kebenaran yang diberitakan kepada dia, sekalipun dia ada di dalam penjara. Dan puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kalau orang sudah dewasa di rohani itu, dia bisa saling melayani, ya, jemaat Tuhan. Jadi dia butuh orang lain butuh dia, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, masa kita mau melayani diri sendiri. Kita juga akan melayani orang lain juga akan melayani kita. Walaupun mungkin kita berkata, aku lebih hebat dari kamu. Enggak, tidak ada seperti itu. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang dewasa, yang namanya saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan kesempatan, saling menghargai. Karena apa? Kita hidup dalam orang-orang yang dewasa secara rohani. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang dewasa rohani ada di tengah-tengah pemerintahan kita, ada sebagai kepala negara yang betul-betul dari awal sampai akhirnya betul-betul berada di dalam kedewasaan rohani, di dalam kebenaran. Orang dewasa rohani itu kan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, dan hidup menjadi teladan. Dan pengharapan kita, siapapun itu bisa memberikan legacy yang dasar dari awal sampai akhirnya. Bukan dari awal sampai 9 tahun baik, 1 tahun kemudian mengecewakan. Bukan itu. Tapi kita betul-betul dari awal sampai akhir, sehingga kita berharap presiden yang akan datang itu adalah orang mampu mendelegasikan sesuatu yang sangat signifikan dari awal sampai akhir. Bukan di tengah-tengah baik, atau di 9 tahunnya baik, lalu kemudian yang berikutnya tidak baik. Tidak. Baik dalam hal demokrasi, tatanan nilai-nilai tetap dijaga, kehormatan tetap dijaga, ya. Karena apa? Orang-orang yang dewasa rohani itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa teman-teman, tanpa yang lain. Dan tetapi yang mau saya katakan kepada kita perlu dewasa rohani supaya kita meninggalkan sifat yang kanak-kanak itu. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan untuk menguatkan umat Tuhan. Saya kagum kepada Paulus, ya. Di tengah-tengah banyak penderitaan, di tengah-tengah banyak kesulitan yang dia alami, di tengah-tengah banyak ancaman yang dialami, karam kapal, dianiaya, mengalami cambukan 5 kali, setiap kali dalam satu rumpun itu 39 kali, dia lebih banyak mengalami cambukan dari Yesus. Tetapi dengan mengalami hal-hal yang seperti itu, tetap berada di jalur Tuhan, tetap berada di dalam kehendak Allah, membuat dia menjadi rasul yang paling luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Di penjara tidak membuat dia berhenti untuk melayani. Di penjara dia membuat surat-surat yang begitu luar biasa, yang memberikan dorongan, motivasi, memberikan kekuatan kepada umat Tuhan agar mereka kuat, bersukacita sekalipun di dalam penjara. Haleluya. Bersukacita sekalipun mengalami penderitaan, bersukacita sekalipun sedang dianiaya, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Karena apa? Dia sudah mengalami namanya terobosan yang sangat luar biasa itu, mengalami spiritual maturity, kedewasaan rohani di dalam hidupnya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu tidak terlepas dari kehendak Allah. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, supaya kita tetap
berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Percayalah, Allah ingin kita mengalami kedewasaan rohani itu. Nanti sore saya akan membawakan bagaimana manfaat karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, gerejanya, agar gerejanya mampu berbuat lebih, memuliakan nama Tuhan, memberikan kehormatan, kebesaran dan kejayaan bagi Tuhan. Dan saya tidak akan perpanjang firman Allah, tapi kiranya mari kita pikirkan apakah betul-betul kita sudah mengalami dewasa rohani. Kalau kita sudah mengalami dewasa rohani, kita akan tidak bisa tidak, kita akan ikut membangun jemaat Tuhan, kita akan ikut saling melayani, kita akan ikut saling menguatkan umat Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang paling super, paling hebat, tidak ada. Tetapi sama-sama hidup dalam penghargaan satu dengan yang lain. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kedewasaan rohani, sehingga yang paling diutamakan, yang paling dihargai itu adalah Tuhan. Kita akan berkata, kita dengan kita sama-sama juga. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kalau Anda sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak abai terhadap janji-janjinya. Baik bagi pribadi saya, baik bagi pribadi-pribadi yang pernah saya layani. Bahkan bagi orang-orang yang diponis oleh dokter sudah tidak ada bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Dia bisa. Tinggal berpindah aja, sembuh, engkau sembuh. Dan itu memang hal yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau engkau percaya, apapun sakit penyakitmu malam ini, pagi ini, apabila engkau bersama-sama dengan saya berdoa ketika kamu mendengarkan firman Allah ini, dan ketika berdoa kita sama-sama, kita yakini, kita percaya Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, biar kami menjadi orang-orang dewasa secara rohani untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan bagi yang sakit, kami perintahkan segala orang-orang yang sakit, yang sedang menderita sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit itu keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh kekuatan kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau, dimasyhurkanlah Engkau. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan apapun, ingatlah Tuhan senantiasa ada datang padamu. Dia akan menguatkan engkau. Sebab itu Dia mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat. Kalau engkau berbeban berat, letih lesu, datanglah pada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan dengan menjawab apa yang menjadi pergumulan. Percayalah, Tuhan adalah pembuka jalan. Dia yang memelihara, melindungi, menjagai kita, akan terus beracara dalam setiap kehidupan. Pegang janjinya dan hidup sesuai dengan janji itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.